kah yang kita kerjakan, tapi kan yang lebih penting adalah pengerjaan ya, apa yang kita rasakan saat kerjain itu loh yang paling penting. Jadi mungkin kalau dihitung itu nggak akan kebayang lah itu selesai apa enggaknya ya kan, kerjaan begitu banyaknya. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan itu dengan passion ya kan, dengan gairah gitu kan, dengan semangat, dengan apa ya, emang kita mencintai pekerjaan kita, rasa sih sebenarnya kalau bisa dijalani dan kita tetap bisa waras, kita masih tetap bisa bahagia, bisa senyum-senyum, masih bisa ketawa gitu kan. Kalau ngambek-ngambek dikit-dikit ya nggak apa-apa lah, wajar ya. Tapi yang penting kan selalu harus bisa apa ya, target itu tidak hanya sekedar dilakukan, kerjaan itu tidak hanya sekedar dilakukan saja, tetapi kita bisa memaknai dari setiap detik pekerjaan kita itu adalah suatu hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Gitu. Nah itulah yang akan jadi kan. Iya betul. Ya. Kita lakukan semuanya dengan happy, dengan bahagia, gitu. Itu bagian dari apa ya? Aktualisasi diri kita lah gitu ya. Mengaktualisasi diri kita yang sebenarnya. Aku rasa semua orang bisa merasakan energi bahwa tidak ada capeknya. Gitu. Apalagi ibu-ibu deh semuanya. Aku rasa apalagi yang di rumah aja gitu, yang biasa dari dulu pun dia di rumah saja, terus WFH ya masih di rumah juga kan ibaratnya gitu kan. Nah, tapi beban dia makin bertambah karena ngurusin anak-anak yang harusnya biasanya sekolah kan. Ya, jadi nambah ya. Dan banyak itu yang protes loh. Tapi itu daripada kesempatan ya. Kesempatan yang mereka tuh tidak boleh lewatkan. Itu kan kesempatan untuk dekat dengan anak-anak. Iya, mendampingi. Bagaimana perkembangan anak-anaknya gitu loh. Walaupun betul. Ya keteteran itu oke lah, namanya kita manusia biasa-biasa aja lah. Kalau kita salah tuh jangan terlalu gimana ya. Kita salah, kita hasil kita kurang memuaskan, jangan terlalu perfeksionis sama diri kita sendiri, jangan terlalu jangan terlalu merasa jatuh pada diri kita sendiri. Jadi artinya dijalanin aja. Kalau memang ada yang salah, besoknya kita usaha perbaiki. Yang kita lengkapi kan. Iya. Ya saya setuju. Nah, dan lagian pula ini yang juga menarik ya, yang juga menarik menurutku ya. Kan dalam hal ini bagaimanapun setiap kita kan punya cita-cita, setiap kita punya keinginan, setiap kita punya harapan, setiap kita punya mimpi ya kan. Nah, bagaimana nih Bu Dokter ini bolehlah bagi-bagi lah, bagaimana membagi apa ya, antara impian sendiri dengan kepentingan banyak orang ya kan punya anaknya 3 ya kan, punya suami yang juga WFH kan pasti di rumah terus gitu kan, punya juga mungkin tetangga yang butuh untuk disapa dan lain sebagainya gitu. Nah kira-kira gimana nih, coba ya saya tadi menarik menggarisbawahi soal harapan gitu ya. Jadi hal yang terbaik menurut saya yang harus kita lakukan pada saat masa pandemi yang gak jelas ini gitu, kapan berakhirnya, itu adalah memelihara harapan gitu. Jadi tadi itu kuncinya ada 2 tadi ya, passion, mengerjakan sesuatu dengan karena kita minat di situ gitu ya, kita minat dan kita enjoy, itu kan passion itu terbukti akan terlihat ya, akan terlihat dari rasa enjoy kita kan, kita tuh menikmati nggak sih pekerjaan itu ketika kita melakukannya gitu ya, walaupun berat, walaupun stres, tapi kita menikmati nggak sebenarnya gitu. Itu penting gitu, penting. Artinya ketika besok kita harus mengulang lagi pekerjaan yang sama gitu ya, itu kita tetap bisa menikmatinya gitu ya, walaupun ya ini pekerjaan sama aja kayak yang kemarin gitu, tapi ada hasil yang bisa kita dapatkan. Terus kalau saya ya misalnya, ya memang pekerjaannya sama, processing data, tapi yang kemarin, yang hari ini datanya ternyata menghasilkan hal yang menarik nih, ada kayak gininya, apa ya ini ya kira-kira gitu, menunjukkan apa, dicek, digali dari literatur dan sebagainya misalnya kayak gitu. Nah itu saya enjoy aja gitu, karena ada setiap hari saya menemukan hal yang baru gitu ya, hal yang baru yang saya nggak ketahui. Sebenarnya mungkin itu bagi orang lain mereka sudah paham karena dia ahlinya, tapi karena saya baru belajar ya saya baru tahu kan. Nah dari saya baru tahu itu saya mencoba cari tahu, menggali informasi, studi literatur kan gitu, baca paper, baca orang udah ngerjain apa aja sih terkait dengan ini. Nah itu semua saya nikmati sebagai satu passion tadi.
satu bentuk passion saya terhadap pekerjaan saya. Jadi seberat apapun itu, saya menghadapi tantangan apapun, ya saya berusaha untuk mengatasinya juga gitu. Jadi saya nggak pernah menyerah sih. Kuncinya itu juga gitu ya. Kuncinya satu itu gigih dan tidak pernah menyerah dengan ketekunan kita. Jadi kita tidak hanya tekun, tapi juga punya sifat yang pantang menyerah ketika dihadapkan oleh satu tantangan. Tadi kan kalau Bu Neneng bilang, ya kalau misalkan kita merasa gagal gitu ya, tidak menemukan apa-apa atau kita salah gitu ya, dan kita harus mengulangi besok, ya nggak apa-apa gitu. Kita ringankan perasaan kita, ya udah nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja. Gitu. Jadi jangan ada satu beban tersendiri di dalam perasaan kita itu ketika kita melakukan satu pekerjaan, karena itu akan semakin menghambat diri kita gitu. Jadi seakan-akan energi positif kita kan semakin teredam dengan tadi itu ya, beban emosional ketika kita merasa nggak apa tadi itu, jadi merasa gagal tadi gitu, karena perfeksionis kan, mengharapkannya gini, ekspektasinya begini, ternyata nggak taunya kita cuman begitu gitu kan. Selalu misalnya setiap hari laporan salah, atau bukan salah, maksudnya telat melulu, terus nggak bisa ngejar gitu ya target harian dari kantor misalnya, ya nggak apa-apa gitu, harusnya kita benahi aja. Mungkin manajemen waktunya saya nggak bagus gitu, saya harus mengkhususkan waktu jam sekian sampai sekian mestinya gitu ya untuk menghandle pekerjaan kantor dan sebagainya. Tapi jangan membuat terus kita patah hati gitu. Aduh, ya Allah, kayaknya karena kenapa? Tadi itu memelihara harapan dan merasa berguna. Gitu. Itu dua hal yang sangat penting. Pertama, memelihara harapan kenapa? Jadi walaupun ujungnya kita nggak tahu, ini kita sedang semuanya ya, semua kita itu sedang berada dalam lorong yang kita nggak tahu gitu loh, kapan selesainya sih, ujungnya itu ada di mana. Tetapi kita yakin bahwa lorong itu ada ujungnya kan. Nggak mungkin terowongan itu nggak berujung gitu, intinya itu gitu. Jadi kita memelihara harapan itu, walaupun misalnya ya saya yakin setiap pekerjaan pasti ada dampak buruknya dari COVID ini gitu ya. Kalau dari sisi riset misalnya anggaran yang nggak dipotong tahun ini sama sekali, nggak ada anggaran riset misalnya 0 gitu kan, ya terus mau ngapain gitu dalam tahun ini, nggak bisa ngerjain target sama sekali dong misalnya gitu. Tetap bisa, pasti tetap bisa dengan cara apapun, dengan 0 rupiah tadi pasti bisa, apapun bisa kita lakukan. Misalnya nulis, ngolah data, nggak perlu kemana-mana kan, nggak perlu nambahi, pakai sumber daya yang kita punya aja gitu, lakukan aja dengan udah data yang kita miliki dan sebagainya, pasti bisa menghasilkan tetap tulisan misalnya gitu kan, KTI. Itu memelihara harapan bahwa meskipun tidak ada support gitu ya, tidak ada support yang memadai gitu ya, karena habis dengan COVID dan sebagainya gitu, pokoknya semua kena imbas lah dari COVID, tapi tetap ada yang bisa kita lakukan kok tetap gitu di tengah keterbatasan ini. Itu penting sekali memelihara harapan itu. Kenapa begitu ya? Intinya adalah kita punya goals kan, masing-masing diri kita ya, kita punya goals. Kayak saya dulu, saya pokoknya sebelum 40 tahun saya harus doktor gitu. Nah, alhamdulillah tercapai pas 40 kan. Jadi maksud saya itu goals yang sifatnya personal banget gitu. Dan saya juga punya goals nih, misalnya saya mau jadi profesor itu umur berapa, itu saya punya goals gitu ya. Jadi saya fokus banget dengan itu. Saya fokus banget dengan itu. Oh, itu goals saya harus lakukan itu gimana pun caranya gitu ya. Betapapun sulitnya dan betapapun sekarang terjadi COVID, itu saya terus, itu harapan yang tidak bisa diredam dengan apapun juga, meskipun situasi juga nggak memungkinkan, itu tetap ada dan tetap saya lakukan. Saya bekerja untuk memenuhi harapan itu. Dan perasaan berguna ya. Ketika kita melakukan pekerjaan kan kita jadi merasa berguna kan kita kan gitu ya. Daripada kita diem nggak ngapa-ngapain, nganggur, terus pikiran jelek semua, negatif, baca berita setiap hari kan gitu tuh gitu ya. Terus kita tidak melakukan apapun gitu kan, tidak melakukan apapun gitu, nothing to do gitu kan, itu akan semakin stres. Tapi kan dengan kita bekerja tetap gitu ya, itu tadi gitu ya, dengan passion tadi, itu sama saja dengan membuat kita merasa berguna. Kita berguna nih terhadap kantor, kita bisa bikin laporan kayak gini, kita tetap bisa nulis, tulisan ini nanti bisa jadi output kinerjanya, bukan pekerjaan kita aja, tapi juga pekerjaan kantor, pekerjaan dunia riset juga gitu kan. Jadi itu penting memelihara harapan dan merasa berguna gitu. Tanpa dua itu kita pasti bakal stres, depresi berat gitu kan. Dan ya pokoknya nggak akan bisa melakukan apa-apa,